Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para siswa SMP maupun SMA IMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan sedikit merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah awali surah ini dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf penggalan seperti alif lam mim, Taha, Yasin, Shad dan sebagainya. Di dalam Al-Qur'an ada terdapat 29 surah yang diawali dengan huruful muqatta'ah ini. 25 diantaranya selalu setiap kali menyebutkan huruf-huruf muqatta'ah ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tentang Al-Qur'anul Karim. Yang ini menunjukkan bagaimana sebenarnya ini adalah i'jazul Qur'an. Dan ini juga merupakan tantangan Al-Quran kepada orang-orang yang mengingkari bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran yang begitu indahnya, yang begitu tinggi nilai sastranya, yang begitu mulia dan besar kandungan dan hikmahnya, itu pun tersusun dari huruf-huruf yang para orang Arab pun mengetahuinya, tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, tersusun dari huruf-huruf seperti alif, lam, mim, ra dan seterusnya. Akan tetapi bagaimana dengan huruf-huruf yang sama Allah Subhanahu wa taala menyusun menjadi suatu kalimat-kalimat yang begitu sempurna. Berbeda dengan buatan mereka, susunan mereka yang biasa mereka susun dari huruf-huruf yang sama, paling mereka hanya bisa menyusun syair-syair. Akan tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi qalam, demi pena, wa ma yasturun dan apa yang mereka tuliskan. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengawali firman-Nya dengan bersumpah. Itu yang diangkat pada kali ini adalah pena. Yang kita ketahui bagaimana gunanya pena, perannya pena di dalam memajukan peradaban manusia. Dan juga wa ma yasturun. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengetahui kalau dulu mungkin kita menulis belajar menggunakan pena, akan tetapi pada saat ini ya, walaupun masih digunakan, tapi bukan saja kita menulis dengan pena. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alatnya, tapi wa ma yasturun dan apa yang mereka tuliskan. Yaitu pada saat ini kita banyak menulis dengan menggunakan laptop, dengan komputer tanpa menggunakan pena. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pentingnya tulisan ini di dalam meningkatkan peradaban umat manusia.
Setelah sumpah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah memberikan dukungan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika berdakwah akan mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai cobaan, mengalami berbagai hinaan dan cacian, sampai-sampai Rasulullah SAW dikatakan orang gila. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sama sekali engkau, ya Rasulullah, dengan nikmat Tuhanmu, kamu bukanlah orang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sungguhnya engkau akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak terputus-putus, pahala dari dakwah mengajak orang menuju kebaikan. Pahalanya akan terus mengalir selama orang tersebut yang kita tunjuki, yang kita berikan keterangan, yang kita ajari mereka memanfaatkan ilmu yang kita berikan terus menerus, kita akan mendapatkan ganjaran yang tiada terputus-putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kemudian setelah itu Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di dalam akhlak dan budi pekerti yang sangat agung. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha agung memuji hambanya dan mengatakan bahwasanya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Pujian yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Nun ini kalau kita pelajari, kalau kita baca di dalam ulumul Quran, ini adalah surah yang turun pada awal-awal Rasulullah SAW menerima wahyu. Tidak lama setelah surah Al-Alaq, surah Iqra, surah yang 5 ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di dalam nilai dan di dalam budi pekerti dan akhlak yang sangat agung. Jadi Rasulullah SAW sebelum berdakwah, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya sudah mulia, akhlaknya sudah terpuji. Ini dibuktikan bagaimana di awal-awal surah Allah sudah memuji Rasulullah SAW. Jadi bukan setelah turun banyak ayat Al-Quran, di mana misalnya Rasulullah SAW banyak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian akhlaknya baik. Tidak. Dari sejak awal Rasulullah SAW berakhlak baik. Bahkan diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah dalam satu riwayat di dalam kitab Bukhari, bagaimana ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Ini adalah pengalaman pertama Rasulullah SAW, apalagi pada waktu itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Di ufuk Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan 70.000 sayap. Kemudian setelah mendekat menjelma menjadi berupa manusia dan menyampaikan firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pengalaman ini membuat Rasulullah SAW bingung ketika kembali kepada istrinya Sayyidatina Khadijah, menceritakan apa yang dia lihatnya dan dialaminya. Langsung Sayyidatina Khadijah berkata, wallahi la yukhziyakallahu abada, demi Allah tidak mungkin Allah akan mengecewakan engkau, hai suamiku. Innaka latasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tukrimul jar wa tu'inu ala nawaibil haqq. Tidak mungkin Allah mengecewakan kamu,
Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kamu karena engkau adalah orang yang baik. Engkau selalu menghubungi silaturahmi, selalu berlaku baik kepada sesama, menghormati tamu, menghormati tetangga, menolong orang-orang yang kesusahan. Ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, walaupun sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlaknya sudah mulia. Bahkan ini pun diceritakan dalam riwayat lain bagaimana Abu Sufyan pada saat pergi menemui Kaisar Romawi, ketika ditanya, maksudnya adalah supaya mencegah sahabat-sahabat yang hijrah ke sana menemui Kaisar Romawi, maksudnya agar supaya mereka itu tidak mendukung dakwahnya Rasulullah. Ketika ditanya, bagaimana kamu dapati orang ini yang kamu musuhi itu? Mau tidak mau karena akhlaknya Rasulullah SAW adalah baik dan dikenal oleh masyarakat, dikatakan na'rifu nasabahu wa akhlaqahu. Kita tahu orang ini apa? Akhlaknya kita tahu, pribadiannya kita tahu, nasabnya kita kenal. Ya, dia suka membantu orang, dia suka menghubungkan silaturahim. Akan tetapi yang membuat kami kesal adalah mereka, orang ini mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya. Jadi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Sudah baik, sudah mulia, walaupun sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau. Oleh karena itu kalau kita dengar hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Kemudian Allah melanjutkan, kelak kamu akan mengetahui dan mereka pun akan, kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang benar-benar gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin. Oleh karena itu jangan kamu ikuti, jangan kamu taati orang-orang yang selalu mendustakan. Lad waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka memang menginginkan agar supaya kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, nurutin kemauan mereka, agar supaya mereka pun menuruti kemauan kamu. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu ikuti orang yang suka senantiasa bersumpah lagi hina. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahwasanya akhlaknya Rasulullah tidak seperti itu. Allah pun mengingatkan, jangan kamu mengikuti setiap orang al-halaf, orang yang suka bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim, yang selalu mencela orang, mengejek orang, mengumpat orang. Ini adalah akhlak-akhlak yang buruk yang sama sekali Rasulullah SAW tidak melakukannya. Ya. Masya'im binamim, kesana kemari selalu mengadu domba. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, selalu menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Mu'tadin, berlaku melampaui batas, athim, lagi penuh dosa. Utullin ba'da dzalika zanim, berlaku kasar, kaku. Ba'da dzalika zanim, setelah itu di samping itu dia penuh dengan dosa. Kenapa dia lakukan itu semuanya? Akhlak-akhlak yang buruk ini dilakukan an kana dza mali wa banin. Ini dilakukan karena dia merasa bahwasanya dia memiliki harta dan anak-anak. Dia memiliki kedudukan,
Dia memiliki pangkat, dia merasa tinggi sehingga dia berlaku sewenang-wenang. Jadi kalau kita melakukan hal-hal buruk seperti ini, akhlak-akhlak yang buruk ini adalah bukan dari akhlak Rasulullah SAW. Ini ada yang dalam satu asbabun nuzulnya yang menyebutkan bahwasanya ayat ini turun untuk mengecam Al-Walid ibn al-Mughirah yang dikenal memang memiliki anak-anak yang gagah, anak-anak laki-laki yang gagah sebanyak 11 orang, dan juga memiliki harta yang banyak, akan tetapi akhlaknya begitu buruk. An kana dza mali wa banin. Dia lakukan itu karena dia merasa dia banyak punya harta dan juga memiliki banyak anak. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia mengatakan qala asatirul awwalin. Ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Dia tidak terima apa yang disampaikan oleh Rasul daripada ayat-ayat Quran karena dia merasa sombong. Sikap sombong, sikap angkuh, sikap merasa bahwasanya dirinya sudah kuat, sudah kuasa, ini biasanya banyak orang tidak mau mengikuti kebenaran. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah katakan dalam surah Al-Alaq, sungguhnya manusia itu, innal insana la yatgha, sungguhnya manusia itu suka melampaui batas, an ra'ahu istaghna, tatkala dia memandang dirinya bahwasanya dia telah merasa cukup. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang menjadi teladan dari Rasulullah SAW hendaknya kita ikuti, dan kita tidak mengikuti akhlaknya orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.